Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu tentang perubahan akhir kalimat. Bagi para sahabat yang baru bergabung, silahkan ditonton videonya tentang i'rab bagian 1 dan bagian kedua di video saya terdahulu, agar lebih memudahkan memaham pembahasan kita di video ini. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Perubahan akhir kalimat di dalam pelajaran nahwu dikelompokkan menjadi 4, yaitu rafa, nasab, khafad, dan jazam. Lalu kapankah suatu kalimat itu hukumnya rafa, nasab, khafad, dan jazam? Pertama-tama kita beri pengecualian kepada isim-isim yang hukumnya mabni, yaitu isim damir, isim mausul, isim isyarat, huruf, fi'il madi, fi'il amar, itu adalah hukumnya mabni. Jadi selain fi'il tersebut maka hukumnya bisa rafa, nasab, khafad, dan jazam. Nah, suatu isim bisa hukumnya rafa ketika menempati salah satu daripada 7 posisi. Yang pertama yaitu sebagai fa'il atau subjek dalam istilah bahasa Indonesia, sebagai naibul fa'il atau pengganti subjek, sebagai mubtada, sebagai khabar, sebagai isim kana, sebagai khabar inna, dan yang ketujuh yaitu sebagai tabi'ul marfu. Nah, untuk masalah yang ketujuh ini akan kita bahas lebih dalam di video yang akan datang insyaallah. Kemudian suatu isim bisa hukumnya nasab ketika menempati salah satu daripada 13 posisi ini, yaitu yang pertama maf'ul bih, maf'ul min ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq, zarab zaman, zarab makan, hal, tamyiz, istisna, isim la, khabar kana, isim inna, dan tabi'ul mansub. Itu adalah posisi-posisi isim yang bisa menyebabkan isim itu hukumnya nasab. Seterusnya, suatu isim bisa hukumnya khafad disebabkan hanya oleh 2 macam penyebab. Yaitu yang pertama, ketika di depan isim tersebut ada huruf jar, maka isim tersebut posisinya adalah sebagai majrurun. Ketika isim itu posisinya sebagai majrurun, maka hukumnya adalah khafad. Dan kemudian yang kedua yaitu ketika posisinya sebagai mudhaf ilaih, yaitu ketika sebelum isim tersebut ada isim yang beridafat kepadanya, ada isim yang bergantung berhubung kepadanya, maka isim yang kedua yang di belakangnya itu posisinya adalah sebagai mudhaf ilaih. Ketika isim itu posisinya sebagai mudhaf ilaih, maka hukumnya adalah khafad. Adapun fi'il mudhari, maka posisi untuk fi'il mudhari ini hanya ada 5, yaitu marfu'un, mansubun, majzumun, fi'il syarat, dan jawab syarat. Nah, posisi untuk fi'il mudhari yang pertama yaitu marfu'un ini adalah ketika fi'il mudhari ini kosong daripada amil. Kosong daripada amil nasab dan amil jazam. Maksudnya di bagian depan fi'il mudhari itu tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazam. Maka posisi fi'il mudhari ini nantinya adalah marfu'un dan hukumnya adalah rafa. Yang kedua mansubun. Nah, fi'il mudhari posisinya sebagai mansubun apabila di depan fi'il mudhari itu ada amil nasab dan hukumnya adalah nasab. Misalnya lan yadriba. Nah, yadriba adalah fi'il mudhari
yang posisinya sebagai mansubun dan hukumnya adalah nasab karena di mukanya ada lan, dan lan itu adalah amil nasab. Kemudian yang ketiga majzumun. Nah, posisi fi'il mudhari ini adalah majzumun apabila di depan fi'il mudhari itu ada amil jazam dan hukum fi'il mudhari itu adalah jazam. Misalnya lam yadrib. Yadrib posisinya sebagai majzumun dan hukumnya jazam karena di depannya ada lam, dan lam ini adalah amil jazam. Kemudian yang keempat dan yang kelima itu adalah fi'il syarat dan jawab syarat. Itu ketika fi'il mudhari ini di depannya ada amil jazam yang menjazamkan dua fi'il. Misalnya saja man yadrib yudrab. Barang siapa memukul, niscaya akan dipukul. Nah, yadrib itu hukumnya jazam dan posisinya sebagai fi'il syarat karena di depannya ada man. Man adalah amil jazam yang menjazamkan dua fi'il. Yudrab itu juga hukumnya jazam dan posisinya sebagai jawab syarat karena juga di depannya ada man. Mari kita mencoba untuk memberikan baris pada kalimat berikut. Silakan diperhatikan. Mengambil Zaid bunga. Mengambil dari makna kalimatnya itu adalah suatu perbuatan. Maka jelas itu adalah fi'il. Kemudian kita lihat ya'khudhu di depannya ada ya merupakan ciri fi'il mudhari. Maka bisa kita ketahui bahwa ya'khudhu itu adalah fi'il mudhari. Kemudian ya'khudhu ini posisinya sebagai marfu'un dan hukumnya adalah rafa. Karena di depannya tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazam. Kemudian kita ambil kesimpulan fi'il mudhari sahih akhir ketika hukumnya rafa maka barisnya adalah dhammah. Maka kita barisi ya'khudhu. Akhirnya berbaris dhammah. Kemudian Zaid itu adalah posisinya sebagai fa'il. Kita mengetahuinya bisa melalui qarinahnya karena tidak mungkin suatu perbuatan itu tidak ada yang memperbuat. Suatu perbuatan itu pasti ada yang memperbuat. Nah, kita lihat di sini ada dua isim yaitu Zaid dan bunga. Dari dua isim ini kita pertimbangkan bahwa Zaidlah yang paling pas untuk dijadikan subjek, dijadikan fa'il. Karena kalimat yang tepat adalah Zaid mengambil bunga, bukan bunga yang mengambil Zaid. Jadi kita ambil kesimpulan dari sini bahwa Zaid itu adalah isim yang paling tepat untuk dijadikan fa'il. Nah, Zaid itu bermakna satu, jadi merupakan isim mufrad. Kemudian karena posisinya sebagai fa'il, maka hukumnya adalah rafa. Kemudian kita ambil kesimpulan lagi, isim mufrad ketika hukumnya rafa, maka barisnya adalah dhammah. Maka Zaid kita barisi Zaidun. Kemudian ketika ada subjek, maka kebiasaannya itu ada objek, ada maf'ul, yaitu suatu isim yang menjadi suatu isim yang terkena perbuatan. Nah, karena tadi Zaid itu sudah sebagai fa'il, maka bunga di sini pastilah sebagai maf'ul. Bunga dalam bahasa Arabnya wardah ini juga merupakan isim mufrad karena bermakna satu. Kemudian karena posisinya sebagai fa'il, maka hukumnya adalah nasab. Kemudian kita ambil kesimpulan lagi, isim mufrad ketika hukumnya nasab, maka barisnya adalah fathah. Maka wardah kita barisi wardata. Jadi kalimatnya ya'khudhu Zaidun al-wardata. Mengambil oleh Zaid akan bunga. Zaid mengambil bunga. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kali ini.
Semoga bisa memberi manfaat bagi saya dan bagi para sahabat sekalian. Jangan lupa bagi para sahabat yang belum mensubscribe, silahkan di subscribe channel ini agar para sahabat bisa mengetahui update-update terbaru dari video saya. Untuk video akan datang insya Allah saya akan membahas tentang fa'il. Kita akan membahas tentang fa'il lebih mendalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi para sahabat yang sudah menonton video ini sampai